Hey, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Nah, belakangan ini gue itu lagi stres banget. Kenapa? Kan lagi ngerjain tesis. Nah, karena saking stresnya, gue tuh untung ditemenin sama si Pina, anjing gue. Jadi gue mau ceritain nih, dalam beberapa waktu ini gue ngapain aja, ikut acara apa sama Pinat, apa kabarnya si Pinat. Terus dia suka berpolah apa dan apa yang ya cuma cerita tentang peliharaan gue aja sih, karena itu merupakan keseharian gue ya, kan Online Seller Daily Life tema dari podcast episode ini. Jadi buat kalian yang pengen dengerin kisah si Pinat, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi podcast episode ini nih ceritain tentang Pinat ya. Pinat itu adalah, kalau buat kalian yang belum pernah dengar, Pinat adalah anjing gua. Warnanya abu-abu, dia itu jenisnya toy poodle. Nah, Pinat itu baik banget, pintar banget. Dia juga manja parah, gak mau lepas dari gua. Jadi keseharian gue ya selalu ada dia di sebelah gue. Di mana-mana dia nempel, dari gue makan, ngurusin tanaman, dari gue pergi jalan-jalan dia suka ikut. Nah, belakangan ini gue mau ceritain nih, gue sama Pinat ngapain aja. Jadi pertama itu Pinat tuh udah punya 2 komunitas. Yang pertama komunitas Silver Poodle. Nah, yang kedua itu komunitas namanya Poodle Society. Jadi dia tuh udah punya grup mama bapak-bapak mungkin, isinya anjing-anjing. Terus udah gitu gue juga bikinin dia namanya Instagram. Gue sekarang lagi sibuk ngurusin Instagram anjing, namanya Halo Pinat. Halo pakai bahasa Indonesia, Pinat kacang. Kalian follow ya, lu orang yang denger podcast ini harus follow itu Instagram Halo Pinat ya, jadi follow lo. Habis itu gue punya banyak event nih yang udah gue lakukan saat ini. Di Lipopuri itu ada dog park baru namanya Super Dog. Nah, si Pinat itu dapat invitation untuk openingnya. Bayangkan, anjing dapat invitation buat opening Super Dog. Jadi gue main di sana gratis, dapat goodie bag, dapat pop dapat cupcake, terus dapat photo booth gitu. Kita main di tempat anjing, rame banget sih emang sih. Jadi si Pinat tuh kalau di tempat anjing dia agak introvert ya. Dia ngikutin gue mulu yang pasti. Terus kita main lempar tangkep pakai bola tenis gitu. Nah, masalahnya di dog park itu bola tenis semua kan mainannya kan. Jadi ketika gue lempar, di lantai itu ada puluhan bola tenis lain. Jadi kan Pinat bingung kan, ini bola tenis yang bapak gue lempar yang mana. Jadi kadang dia bingung, ini apa yang tadi, kayaknya tadi dia lempar juga jauh deh, mantul, kenapa di sebelah gue tiba-tiba ada bola tenis lagi. Jadi dia bingung, akhirnya dia cium-cium, ini bukan bau liler gue nih. Gue cari yang bau liler gue, tapi dia pinter sih, dia bisa ambil, dia bawa tarik ke gue lagi. Itu main bola tenis. Terus tapi dia kalau di dog park itu kecenderungannya tuh dibully. Jadi apa ya namanya, jadi dia tuh suka kan anjing kan suka kenalan ya. Nah, dia tuh nggak pernah mau kenalan duluan sama anjing lain, tapi kalau sama manusia dia kenalan. Nah, kalau sama anjing lain dia nggak mau kenalan. Jadi ketika dideketin anjing lain, dicium-cium gitu, dia pasti kabur, pasti dia mundur. Kalau diciumnya kepala, kalau diciumnya pantat ya dia kabur, balik ke belakang gua lah, atau ke kaki gua, ngumpet aja gitu ke belakang gua. Atau ya gue sekarang ngajarin dia
kalau dia mau kabur, dia bisa melarikan diri dengan cara loncat naik ke atas troli dia, atau dia bisa naik ke kursi, atau pokoknya naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi ketika di dog park atau di CP gitu ya, ketika gue jalan-jalan kan gue suka bawa troli. Ketika dia ada anjing lain deketin dia dan dia nggak seneng dan dia merasa terpojok, dia langsung gue bilang naik ke atas troli, kabur ya, dia kabur. Nah, bukannya gue ngajarin dia bersosialisasi, ya bukan, karena memang secara manner nih, gue lagi ngomongin manner dog park. Anggapannya kayak lu ketemu orang baru, lu kenalan, lu cium-cium, asal lu pegang, lu templok gitu. Nah, itu kan etikanya di mana, guys? Jadi Peanut emang nggak diajarin untuk itu. Nah, jadinya kalau ada anjing-anjing lain yang ngeciumin dia risih lah, apaan sih? Ngapain, orang gua kenal juga kan? Jadi dia kabur, dia takut, dia bukan takut, dia kabur sih. Dia malah gonggongin juga pernah. Kalau dia dicium-cium dan dia nggak suka. Nah, terus suatu hari dia tuh lupa, dia lagi konsen ngapain gitu ya. Ada yang mau kawinin dia. Dikejar-kejar sampai muter-muter dog park. Pas lagi itu opening dog park itu, dikejar-kejar yang muter-muter. Sampai digebukin tuh anjing sama bawahnya, dipukul gara-gara ngejarin Peanut, mau kawinin Peanut. Parah, sampai Peanutnya gue bawa keluar lah, karena kejar-kejar satu dog park kan gak lucu ya. Dia Peanutnya gue bawa keluar. Udah dibawa keluar, dia masih dicariin sama anjingnya itu. Udah, itu cerita tentang gue ke event dog park. Habis itu gue sempat datang ke satu event lagi, namanya Ugo Food gitu. Dia launching makanan anjing. Kita di invitation lagi nih anjing. Dapat invitation buat makan bersama dengan 1000 anjing lain. Nah, gue datang, ya seru aja sih makan. Lucunya si Peanut tuh paling suka makanan anjing kan, karena dia memang anjing. Dia jadi tuh kan 1000 anjing bersama-sama makan bareng. Jadi di kiri kanan dia ada anjing lain makan kan, ada anjing temen gue, ada anjing lain. Jadi kita tuh buka makanannya bareng-bareng, taruh di tempat makannya, terus makan bareng. Si Peanut habis kan satu kan, kurang. Ya udah, sebelah-sebelahnya tuh pada nggak suka. Jadi gue suruh aja lo makan dengan sebelah lu. Jadi dia makan 3 porsi guys. Si anjing 4 kilo ini, si geblek emang. Pulang malam-malam dia muntah tuh makanan, kekenyangan. Ngaco sih emang sih. Terus si Peanut sih emang kayak gitu. Nah, di acara itu terus ada jalan bareng, terus udah foto-foto aja biasa. Itu di Mall Baywalk ya, sepi banget mulai sekarang guys. Itu udah kayak apa ya, sepi banget, pada tutup. Nah, dia di setiap kali gue pergi bareng sama Peanut, lu tau apa yang terjadi? Dia pasti pup. Nah, kemarin tuh dia di dog park pasti pup. Udah gitu di Mall CP pasti dia pup di situ. Terus kemarin di acara Ugo Food di tengah-tengah Mall Baywalk dia pup. Hebat. Dan gue ada foto-foto dia pup semua tempat itu. Jadi gue belakangan ini punya satu wallpaper di HP gue kan. Di iPhone itu bisa ada wallpapernya, lu kalau pencet gambar dia berubah terus. Jadi gue kasih semua gambar pup Peanut. Jadi kalau lu pencet nanti pose Peanut macam-macam pupnya ada. Habis itu gue ada acara lagi di Hotel Ascot. Ini kayak jogging bareng gitu. Nah, dapat goodie bag juga, dapat makanan, dapat suplemen, dapat makanan anjing, dapat mainan anjing. Gue seneng banget nih dapat mainan tulang-tulangan biru, karena si Peanut punya tulang-tulangan tuh hancur udah digigitin, dan sekarang dia dapat mainan baru. Lumayan deh. Nah, dia pup juga, cuman masalahnya dari tempat parkir sampai ke tempat event tuh jauh, jadi dia pupnya tuh di tengah jalan. Bagus lagi pop, malah yang bagus ya. Udah gitu di acara
ini nih jogging bareng anjing tuh banyak anjing gede yang pup sembarangan juga kayak Peanut, cuman gak diburu diberesin, jadi gue nggak sengaja nginjek tai, kurang ajar emang. Gara-gara si pemilik anjing sebelumnya tuh nggak langsung buru-buru angkat si tainya itu, kesel banget ya. Udah terus udah acara cuma sebentar doang lah, pagi-pagi udah selesai. Next event yang dihadirin Peanut adalah gue ikut training gitu loh sama apa ya namanya, jadi lupa gue ya. Tempatnya di itu sama Superdog di Limau Puri. Nah di situ tuh gue datang seperti biasa, Peanut pup juga. Terus abis pup dia balik kan. Jadi pertama datang langsung gue suruh dia pup dulu karena gue tahu habitnya. Jadi kan kalau lu pelihara anjing cuman lu yang tahu habit anjing lu kan. Jadi lu tahu lah dia mau pup kayak mau pipis, atau dia mau nggak suka dikejar-kejar gitu, atau nggak suka diajak main ya cuman lu yang tahu, atau dia malah suka main ya cuman lu yang tahu gitu. Jadi dia pup dulu, abis itu gue langsung masuk ke ada kayak tempat duduk gitu kan, rame-rame banyak anjingnya, ada 20 lebih lah pesertanya. Nah ketika gue masuk, gue duduk, si Peanut langsung dihajar sama anjing comel. bukan anjing comel, sama anjing sebelah kanan gue, karena ya nggak tahu, orang baru juga datang, baru duduk. Peanut juga nggak cium-cium, memang dia nggak cium-cium anjing lain yang deketnya langsung di snap gitu. Untuk Peanut kulit tebel, jadi gue sendiri emang susah untuk mencapai kulit dia kan. Karena bulu tebal. Jadi anjingnya tuh anjing kecil doang, paling cuma sekilo lah, gigit nggak kerasa. Langsung ditarik sama owner anjingnya, langsung owner anjing minta maaf. Terus gue langsung ceritain sama teman gue kan di grup, ini si Peanut datang di snap sama anjing lain. Terus gue bilang, oh yang snap lo namanya ini, dia udah ngaku minta maaf ke gue. Ngaku ke gue, ke temen gue bilang, gue tahu tuh yang lu snap namanya Peanut. Jadi memang kalau gue pergi itu gue selalu kasih Peanut itu belt yang ada namanya, jadi udah tahu, biar gue nggak usah tanyain lagi namanya siapa, lu baca aja di pantatnya dia, pantatnya Peanut ada tulisan Peanut. Gampang kan, memudahkan hidup lu kan, jadi nggak perlu dijawab nih namanya siapa. Nah dia udah tahu nih yang gue gigit namanya Peanut. si Peanut, tapi untung nggak kenapa-napa, dia cuman shock aja emang. Nah terus jadi di event itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang anjing yang picky eater. Nah yang kedua itu adalah tentang bagaimana etika bermain di dog park. Oke, jadi gue mau ceritain nih ya di podcast episode ini nih. Kalau yang picky eater itu kayak apa ya, kayak lu gak mau makan gitu, terus makannya susah, harus disuapin dan lain-lain. Itu ternyata adalah kesalahan ya ownernya yang pasti. Jadi makanan tuh jangan diganti-ganti juga. Terus makanan gak apa-apa satu aja, kibbles, karena memang itu yang perlu buat anjing. Nutrisinya kayak udah ditakar gitu. Nah terus gimana cara biar gak picky eater? Jadi lo harus kasih makan dia tuh 2 kali aja sehari. Jadi cukup gitu loh, kayak ya udah dia dimakan siang sama makan malam udah. Terus porsi juga jangan banyak, cuman butuh 1-1,5% dari berat dia. Misalnya berat dia 4 kilo, 1%. Iya 1%, kalau 4 kilo kan 4.000 gram, berarti dia dapatnya 40 gram sampai 50 gram gitu ceritanya. Habis itu dikasih, nah ternyata tetap masih picky eater nih, dia gak mau makan. Oke, kata trainernya ada beberapa hal yang bisa bikin dia picky eater. Yang pertama, dia sakit. Jadi kalau dia sakit itu
Ya nggak bisa, karena lagi sakit, jadi harus dibenerin dulu penyakitnya, misalnya sakit apa gitu. Nah yang kedua, dia kekerasan makanannya. Jadi emang gue pernah nih ngasih Peanut tuh makanan keras gitu, jadi gue juga tahu nih makan keras banget makannya, jadi harus dilembekin. Ternyata begitu gue lembekin, dia seneng dia makan karena makanan udah agak lembek. Ya. Terus si Kibblesnya ini, jadi dokter trainernya bilang nih, dia sering banget nemuin anjing-anjing kecil yang kalau dicek giginya tuh pada ompong. Kenapa? Karena makanan terlalu keras guys. Jadi biasain ya, kalau lo kasih makan dan dia gak mau makan, bisa jadi karena dia punya makanan terlalu keras. Terus dia masih kenyang, jadi kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang ya, dari dulu gue selalu kasih makanan anjing tuh tersedia, selalu ditaruh di situ. Itu salah ya, itu salah ternyata ya. Jadi lu nggak boleh kasih selalu ready di sana, harus di jamnya, jam tertentu lah, kayak jam 12 siang sama jam 7 malam gitu. Jadi dia tahu kalau habit dia tuh makan cuma 2 kali udah, dan makanan itu langka, nggak mudah didapat gitu. Itu ya untuk yang makan. Terus jangan disuapin, karena nanti dia makin manja. Ya udah lu kasih aja. Jadi ketika dia udah jam 12 nih, oke, waktu makan ya Peanut ya, gue taruh, gue tunggu nih 5 menit. Dia gak mau, gue angkat tuh makanan, tega aja, gak usah lu kasih. Nanti dia kesal, nanti dia tiba-tiba nangis, terus minta lu taruh lagi. Nah baru lu taruh. Jadi harusnya tuh gak boleh dikasih sampai makan malam. Tapi ketika dia udah tahu nih, gue lagi dihukum nih gara-gara malas makan, begitu dia taruh, dia makan, habisin lah, orang hilang makanannya dari dia gitu. Jadi itu yang tentang pikitar. Beres ya. Beres kayak ngajar. Oke, nextnya adalah tentang socialization. Jadi ketika lo, kan sekarang ini banyak banget dog park ya. Nah ketika lo masuk dog park, itu anjing jangan sampai excited. Loh, saya gimana kalau anjing gue mau dihabisin energi di dog park? Ya jangan. Kalau bisa habisin energi di jalan. Lu bawa jalan, lu bawa lari, kayak motor kalau perlu, kalau anjing lu gede. Jadi dia yang nanya nih pertama-tama, ini orang anjingnya berisik banget, parah berisik akut gitu, di golden hitam gitu. Dia tanya, nih anjing gue berisik banget ya, ada apa di gonggong mulu. Jadi ditanya sama dia, anjing lu sering dibawa jalan gak? Jarang. Nah itu, lu bawa ke dog park ya makin parah, karena energi dia masih banyak. Terus kenalan juga jangan head to head. Kenalan tuh head to butt, jadi kepala ketemu pantat. Karena kalau head to head, anjingnya kaget, nanti bisa di snap. Terus udah ketika dia di pantat pun jangan lama-lama. Ya kayak tadi dibilangin, jangan sampai anjingnya tuh diintimidasi, diciumin terus sampai mau dikawinin nih. Jangan, hanya cuma boleh 2 detik. Jadi 1, 2 langsung tarik pakai listnya, udah bawa balik. Nah kasih cium-cium lingkungan boleh, kayak rumput lah, batu lah, tanah, boleh banget tuh. Sama rumah ya boleh aja, nggak apa-apa, karena dia mau melihat lingkungan tuh aman apa enggak. Anjing itu punya drive tuh makan, main, sama berburu. Jadi ya nggak salah sih kalau dia tuh mau berburu anjing kecil, anjing besar, karena emang dia berburu. Jadi kita sendiri yang tahu nih karakter anjing kita kayak gimana. Jangan dipaksa. Kalau emang anjingnya introvert nggak mau main, ya nggak apa-apa, it's okay. Karena emang ada aja sih anjing yang pengennya berdua aja sama tuannya, ya nggak apa-apa, it's okay. Namanya juga anjing kan, manusia juga kadang suka gitu kan. Oke, anjing tuh punya hierarki. Jadi kalau di dalam dog park itu ada yang memang dia dominan, dia pengen gonggongin semuanya, ada. Tapi ada juga yang nggak mau dia apa-apain, ya ada juga. Jadi memang kalau agresif itu bisa jadi karena over kasih sayang, dan itu jadi protektif. Contohnya yang tadi anjing lagi yang ngegigit si Peanut,
Dia nanya nih, ini anjing gue baru pertama kali nih dia ngegigit Peanut, ngegigit anjing. Kenapa? Karena lu lihat aja nih, ibu coba lihat. Sekarang anjingnya di mana? Di pangkuan. Nah, di pangkuan tuh artinya anjing tuh di atas dia. Anjing itu berhak atas hidup dia. Jadi levelnya tuh lebih tinggi. Nah, dia tuh juga berhak untuk menjaga. Lu lihat lagi duduknya berdiri tegap gitu kan. Bukan duduk glosor ya. Duduk glosor tuh duduk santai. Kalau duduk berdiri tegap tuh dia lagi jaga. Makanya ketika ada si Peanut datang, dia tuh ngerasa kalau wah ini ancaman nih buat bos gue nih, makanya gue harus protect, gue harus snap gitu. Itu terus kita harus sigap kalau di dog park, makanya jangan sampai itu di dog park anjing dilepas gitu aja tanpa pengawasan manusia, bisa terjadi pertumpahan darah. Jadi kalau anjing lu udah mau galak atau mau ngapain gitu ya, lu tarik aja buat koreksi gitu. Kalau anjingnya belum ready, misalnya kayak tadi tuh, gue tahu nih anjing si Peanut tuh nggak mau dicium-cium anjing lain dan dia bakal takut dan dia bakal trauma. Ya gue bisa bilang ke anjing lain, ke orang lain juga, jangan dulu ya, si Peanut tuh lagi takut, si Peanut tuh nggak mau. Gue bisa bilang gitu ke anjing lain, kalau jangan dulu, si Peanut tuh lagi apa nggak mau main sama anjing lain. Bisa gitu, boleh, nggak apa-apa, it's okay, itu etikanya gitu. Jadi memang ada space untuk biar si Peanut atau anjing-anjing itu aman di dog park. Jangan deket-deket anjing gue tuh lagi mau istirahat misalnya. Atau ya emang dia nggak mau main, ya udah nggak apa-apa. Ya kadang gue sengaja suka kayak taruh Peanut supaya main dia, tapi dia nggak mau, dia kayak balik lagi ke gue. Ya udah nggak apa-apa, it's okay. Ya jangan dimarahin dah, lu peluk aja, ya kan? Namanya juga anjing kan, anjing sama lu aja, udah nggak apa-apa. Jadi gitu. Terus ada bonus nih. Sekarang buat lu orang tuh harus lihat di Instagram Halo Peanut. Di sana ada followersnya namanya Luna Lovely Luna atau Moonly the Luna gitu. Itu cakep banget yang punya. Jadi kemarin tuh ada di dog park dia tuh anjingnya husky 2, yang punya tuh cewek 1, cewek 2. Cakep banget, kayak senyum-senyum terus di dog park. Terus untung gue menemukan Instagramnya di Instagram Peanut. Jadi gue ketemu dari Instagramnya aja. Terus gue bikin story tentang Peanut yang lagi main digangguin sama dia. Terus ya udah gue tag aja deh. Gitu lah, udah, sampai jumpa di podcast episode berikutnya tentang Peanut dan tentang yang lainnya. Thank you buat yang masih setia dengerin podcast Online Sailor Day Live. Have a nice day guys. Bye bye.